Terapkan konsep menang tipis. Contohnya, jika seekor kuda mengikuti lomba balap kuda dan menang dengan jarak sehidung, ia memenangkan 10 kali lipat hadiah uang daripada kuda yang kalah sehidung. Artinya juara 1 pasti lebih untung dibandingkan juara 2, padahal perbedaannya itu sangat tipis. Pertanyaannya, apakah kuda yang menang sehidung 10 kali lipat lebih cepat daripada kuda yang kalah sehidung? Apakah ia 10% lebih cepat? Tidak. Ia hanya lebih cepat sehidung. Tetapi itu berarti perbedaan uang hadiah sebesar 1000%. Jika seorang wiraniaga mendapatkan penjualan di pasar yang kompetitif, apakah berarti ia 10 kali lebih baik daripada wiraniaga yang tidak dapat menjual? Tentu saja tidak. Kadang penyebab customer membeli dari satu wiraniaga dan tidak dari yang lain hanyalah karena sebuah hal teknis kecil. Faktanya wiraniaga yang berhasil menjual hanyalah menang tipis dibandingkan wiraniaga yang tidak berhasil menjual. Jadi konsep menang tipis ini kita bisa terapkan di berbagai hal, entah itu di produk. Misalnya kalau produk itu cari tahu dulu apa kelebihan produk-produk dari pesaing-pesaing kita. Nah, kita lebih meningkatkan kualitas dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Jadi kalau kamu menerapkan konsep menang tipis ini, insya Allah kamu bisa mendapatkan juara 1. Kamu bisa memenangkan pertandingan apapun itu. Begitu juga konten kreator, jika ada orang yang posting sehari sekali, maka kita posting sehari 2 kali. Jika ada yang posting sehari 5 kali, maka kita lebih tingkatkan menjadi sehari 6 kali. Artinya kita harus melampaui mereka semua. Nah, gimana caranya menang tipis? Di sini dijelaskan, jadilah sedikit lebih baik, lalu gunakan lebih banyak potensi Anda. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu, setiap harinya kita harus menjadi sedikit lebih baik. Kemudian gunakan lebih banyak potensi kita. Karena orang rata-rata menggunakan sekitar 10% potensinya. Ini berarti bahwa setiap orang mempunyai sedikitnya 90% atau lebih potensi yang tidak digunakan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, potensi yang kita lakukan itu sebenarnya secara penelitiannya itu kita hanya menggunakan 10% potensi. Jadi masih ada sekitar 90% yang tidak kita gunakan. Kalau misalnya kita tingkatkan menjadi 50% potensi yang digunakan atau 70%, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, ini lagi satu kuncinya guys. Semakin dalam fondasi pengetahuan dan keterampilan Anda, akan lebih besar hidup yang dapat Anda bangun. Jadi ini salah satu modal, walaupun kita itu mulainya dari nol, kita harus punya satu modal, yaitu modal pengetahuan dan keterampilan. Jadi jika teman-teman belum punya banyak modal untuk bersaing, maka bersainglah dengan pengetahuan dan keterampilan. Perbanyak pengetahuan dan keterampilan, maka walaupun teman-teman mulai dari nol, insya Allah bisa sukses.